Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Sebuah pengkhianatan, bagian 8. Penggerebekan perselingkuhan nikmat. Azizah pun melingkarkan kedua tangannya ke leher suaminya. Susanto melirik jam dinding, dia harus cepat sebab tak mau terlambat. Makanya dia percepat hingga dia pun sampai juga ke puncak kenikmatan. Azizah masih belum, tapi dia tak protes. Sebab, memang waktu mereka di pagi hari tidak banyak. Kau belum keluar, Dek? Gak apa-apa, Mas. Daripada Mas nanti terlambat, ucap Azizah sambil tersenyum. Ya udah. Simpan saja. Nanti kalau Mas pulang aku gas lagi kamu, kata Susanto. Azizah tersenyum. Setelah itu Azizah melanjutkan masak, sedangkan Susanto pergi ke kamar mandi. Pekerjaan Susanto adalah sopir truk yang sering pergi keluar kota. Biasanya kalau keluar kota, Susanto butuh 1 minggu. 3 hari perjalanan berangkat, 3 hari perjalanan pulang. Namun, itu tidak pasti, terkadang juga sampai 2 minggu, tergantung tempat yang dia tuju. Tak berapa lama kemudian Susanto sudah siap berangkat. Setelah makan pagi bersama istri tercintanya, dia pun pergi ke kantornya. Azizah pun membersihkan diri. Setelah dia merapikan tempat tidur, lanjut bersih-bersih rumah. Dia memang tidak bekerja. Semua penghasilan berasal dari suaminya. Rumah kontrakannya pun cukup nyaman, meskipun tidak terlalu besar. Tetangganya juga ramah dan baik-baik. Susanto memang sudah dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok lelaki yang ramah kepada siapapun. Terlebih lagi mereka adalah pengantin baru. Namun, Azizah tidak sadar. Tidak setiap tetangga itu baik. Ada yang iri dan memandang rumput tetangga lebih hijau. Seperti Pak Suyoto, tetangga depan rumahnya. Lelaki ini sebenarnya juga melihat kemolekan tubuh Azizah sejak lama. Dia juga terkadang mengintip bagaimana meluapkan hasrat nikmatnya Azizah dan Susanto, yang tentu saja membuat dia berimajinasi sendiri. Seperti tadi malam. Dia mengintip Azizah dan Susanto melepas hasrat nikmat dari balik jendela sambil tangannya bekerja sendiri. Sudah lama Pak Suyoto menaruh rasa kepada Azizah. Dan memang dada Azizah itu luar biasa. Tidak besar, tapi juga tidak kecil. Bulat sempurna. Setan memang tidak berwujud, mengalir seiring aliran darah manusia. Suyoto mengintip bagaimana aktivitas Azizah dan suaminya tadi di dapur. Benar-benar sangat menggugah hasrat. Di rumah Suyoto sendiri, istrinya yang merupakan seorang guru sudah pergi mengajar. Anak-anaknya juga sudah sekolah, sedangkan dirinya hari ini sengaja tidak pergi ke toko. Hasrat Suyoto sudah diubun-ubun. Dia sangat dan ingin merasakan kenikmatan dengan Azizah dan kesempatan itu datang hari ini, saat Susanto pergi selama seminggu keluar kota. Dia sudah siapkan rencana yang sempurna. Rencana busuk yang akan menghancurkan hidup Azizah dan sebenarnya dia juga. Meskipun begitu Suyoto tak peduli. Sudah beberapa kali untuk mewujudkan imajinasinya, Suyoto menyewa perempuan di luar sana. Dia sudah bosan dengan istrinya yang setiap kali diajak seperti gedebok pisang, tidak gerak, tidak liar seperti Azizah. Beberapa perempuan tersebut dia cari yang mirip seperti Azizah, lalu dia berimajinasi. Sekarang, dia tak perlu itu. Dia cukup masuk ke dalam rumah Azizah, lalu merayunya. Dan Suyoto pun beranjak mengendap-endap ke rumah Azizah. Dia harus pastikan tidak akan ada tetangga yang akan melihatnya. Azizah saat itu kelelahan setelah kerja membereskan rumah. Lalu dia merebahkan diri di sofa, lalu terlelap. Dia tidak tahu sekarang seorang laki-laki telah masuk rumahnya, mengunci pintu, menutup gorden. Lelaki itu sudah gelap mata, yang ada di otaknya hanyalah cara bagaimana bisa sampai ke puncak kenikmatan bersama Azizah. Azizah tertidur pulas. Ternyata rasa letih telah membuat dia capek dan terlelap. Posisi tidurnya sekarang terlentang dengan lengan kanannya diletakkan di dahinya. Sementara itu dasternya sedikit tersingkap di pahanya hingga menampakkan bagian tubuhnya yang mulus dan putih. Suyoto telah memastikan pintu rumah telah dikunci, sehingga dia sekarang berani untuk menjelajahi rumah Azizah tanpa rasa takut. Dia sangat yakin hari ini akan jadi hari bersejarah, karena dia akan menikmati puncak kenikmatan bersama Azizah.
Azizah bereaksi. Ada sesuatu yang aneh dan dia merasa tak bisa bergerak. Dan saat matanya terbuka, dia melihat kepala tetangganya sedang berada di hadapannya. Apa? Oh, Pak Suyoto, pekik Azizah. Apa yang Bapak lakukan? Oh, Azizah hendak memberontak tetapi perempuan itu pun ketakutan. Air mata Azizah mulai keluar saat Suyoto mulai melaksanakan tugasnya. Azizah bingung dan takut luar biasa, tetapi juga ada rasa nikmat. Pak, jangan, desak Azizah. Ingat anak istri Pak. Aku hari ini tak peduli, ucap Suyoto. Azizah berusaha menjauhkan kepala Suyoto, seakan-akan membuatnya tak berdaya. Akhirnya Azizah hanya bisa menggeliat. Dan akhirnya aktivitas itu mengakibatkan Azizah mencapai puncak kenikmatan. Kaki Azizah dilebarkan. Azizah mencoba menahan, tetapi telat, si jagur Suyoto sudah masuk ke dalam. Mata Azizah memutih, dia tak kuat lagi merasakan penolakan mentalnya. Akhirnya dia pun sampai ke puncak kenikmatan. Sementara itu di luar, Arif tampak sedang melihat kiri kanan sambil memeriksa layar ponselnya. Akhirnya dia berhenti di depan sebuah rumah yang tampak agak masuk ke dalam. Rumah tersebut terlihat tidak ada orang di dalamnya. Tetapi, dia langsung menepis anggapan itu, sebab di luar rumah ada sepasang sandal laki-laki ada di teras. Penasaran, Arif pun masuk ke halaman rumah tersebut. Gang tempat rumah ini berada tidak banyak orang yang lalu lalang, terlebih lagi rumahnya ada di pojokan. Rumah di depannya pun terlihat lengang. Jangan, Pak. Kumohon, sudah cukup. Dosa Pak. Bapak, sayup-sayup terdengar suara perempuan di dalam rumah tersebut. Arif mengernyit. Dia yakin tidak salah rumah. Alamat yang diberikan sudah benar. Dia mencoba menguping di pintu. Arif berpikir sejenak. Setelah itu dia beranjak pergi. Dia berkeliling kampung tersebut, hingga akhirnya mendapati sebuah rumah bertuliskan, Ketua RT. Assalamualaikum, sapa Arif. Saat itu seorang bapak-bapak sedang memotong kayu dengan gergaji. Melihat Arif datang, dia pun menyudahi pekerjaannya. Waalaikumsalam. Siapa ya? Maaf, ini Pak RT, tanya Arif. Iya, bapak ini siapa? Saya Arif. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada keluarganya Bapak Susanto, tapi ada yang aneh saat saya ke rumahnya beliau, jawab Arif. Hah? Aneh kenapa, Pak? Apa Pak Susanto ada sanak famili lain selain istrinya? Setahu saya tidak, jawab Pak RT. Pak, kalau begitu ini urgent. Bapak panggil beberapa warga. Sepertinya istrinya Bapak Susanto dalam bahaya. Saya mendengar dia seperti diancam dari dalam rumah, kata Arif. Yang benar Mas, tanya Pak RT, suaminya barangkali. Bukan Pak. Justru saya kemari ingin menyampaikan kabar kematian suaminya karena kecelakaan, ucap Arif. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Wah, yang benar Mas. Iya, Pak Susanto meninggal karena kecelakaan, truknya terguling. Terus di rumah itu, kalau ada bukan suaminya lalu siapa? Kalau Bapak tidak percaya, ayo kita ramai-ramai ke sana, jawab Arif. Pak RT dengan sigap lalu memanggil beberapa warga. Mereka pun diberi penjelasan singkat oleh Arif. Akhirnya beberapa warga berduyun-duyun menuju ke rumahnya Susanto. Di antara mereka ada yang membawa pentungan. Saat tiba di depan rumah Susanto, Arif memberi isyarat agar jangan bersuara. Arif dan Pak RT pun mendekat dan menempelkan telinga mereka ke daun pintu. Dan apa yang didengar oleh Arif tadi sekarang didengar oleh Pak RT. Jangan Pak, lepaskan, rintih Azizah. Tolong! Tolong! Teriak saja. Tidak akan ada yang mendengar. Apa kamu tak tahu kalau rumahmu ini ada di paling pojok kampung? Suaramu tak akan keluar dari rumah ini, ucap Suyoto dari dalam rumah. Pak RT mengangguk dan memberi isyarat warga untuk mendobrak. Akhirnya beberapa orang beserta Pak RT melakukan ancang-ancang untuk mendobrak pintu. Pintu pun didobrak pada hitungan ketiga. Saat itu terlihat Suyoto sedang menindih Azizah di lantai. Wajahnya terperangah menoleh ke pintu, sedangkan bersamaan dengan itu si jagur mengeluarkan isinya. Bajingan, umpat Pak RT.
Salah satu warga pun segera memberi bogem mentah kepada Suyoto. Suyoto pun menjadi bulan-bulanan warga, dia diseret keluar dari rumah Azizah. Azizah menangis sejadi-jadinya. Ikatannya dilepaskan oleh Arif, lalu Arif memberikan jaketnya agar tubuh telanjang Azizah tertutupi. "Pak, sebaiknya panggil polisi," kata Arif. Kejadian itu tak akan pernah dilupakan oleh Azizah. Kebaikan Arif hari itu seperti didatangkan oleh Tuhan kepadanya. Kalau saja Arif tidak mengajak warga untuk menolongnya, mungkin tidak akan ada orang yang akan menolong. Azizah benar-benar hancur saat itu. Suaminya meninggal dalam kecelakaan dan dia ternoda. Selama 3 bulan Azizah mendapatkan terapi untuk menyembuhkan mentalnya. Cobaan ternyata tidak sampai di situ. Azizah pun melakukan tes darah apakah dia tertular penyakit mematikan atau tidak. Setelah mendapatkan keterangan dari polisi, kalau ternyata Suyoto pernah bergonta-ganti pasangan dan menyewa perempuan. Awalnya Azizah tak merasa ada yang aneh hingga dokter memberitahu kalau dia tertular virus HIV. Suyoto ternyata selama ini mengidap penyakit HIV tanpa dia ketahui yang ternyata didapatnya setelah tidur dengan salah satu wanita panggilan yang disewanya. Istrinya yang mengetahui hal itu pun histeris, terlebih mereka juga berhubungan intim. Akhirnya Suyoto dijatuhi hukuman pasal berlapis penganiayaan, tindakan asusila dan pengancaman pembunuhan. Dia akan masuk penjara dalam waktu yang sangat lama, terlebih juga karena mengidap penyakit, hidupnya akan benar-benar hancur. Arif merasa bertanggung jawab atas kesembuhan Azizah. Susanto adalah pegawainya yang memang bertugas mengantarkan barang. Maka dari itulah dia juga merasa bertanggung jawab atas kesehatan Azizah, baik secara fisik dan mental. Seminggu sekali Arif menjenguk Azizah sambil menanyakan kabar dan mengajaknya berbicara. Selama tinggal di penampungan Azizah tidak didiskriminasi, dia memiliki semangat hidup. Terkutuklah mereka yang mendiskriminasi korban kenikmatan. Sampai saat di mana setengah tahun setelah kejadian itu Azizah ditemui oleh Arif. "Yakin sudah siap hidup di dunia luar?" tanya Arif. Azizah mengangguk. "Mau apa lagi, Mas? Mas sudah baik kepadaku selama ini. Sekarang ini satu-satunya orang yang aku percaya cuma Mas Arif." Arif tersenyum. "Aku melakukan ini, karena ini sudah kewajibanku. Lagi pula Pak Susanto orang yang kerjanya baik selama ini. Kamu juga sudah aku anggap seperti adik sendiri, jadi tak usah dirisaukan untuk balas budi. Kalau Mas butuh apapun, Mas bisa hubungi aku. Aku akan coba bantu Mas sebisa mungkin," kata Azizah. "Sudahlah, jangan begitu. Aku menolongmu bukan untuk mendapatkan balasan darimu," kata Arif. "Ya sudah, sekarang aku antar. Yuk, ini saja barang bawaanmu." Azizah menangguk. Arif pun mengambil koper Azizah lalu membawanya untuk dimasukkan ke dalam mobil. Arif menyewakan perempuan itu travel yang akan berangkat menuju kampung halaman Azizah, tempat dia dilahirkan dulu. Azizah juga tak menyangka akan seperti ini hidupnya. Tapi dia bersyukur bertemu orang seperti Arif. Kalau saja tanpa dia entah mungkin saat ini Azizah sudah mengakhiri hidupnya. Setelah dia naik ke dalam mobil, mobil travel tersebut berangkat. Ponsel Arif langsung berbunyi. Dari Jannah. "Assalamualaikum. Mas di mana?" tanya Jannah langsung tanpa menjawab salam. "Lagi di base camp," jawab Arif. "Apa? Nemui Azizah lagi?" "Udahlah, Mas nikahi saja dia daripada aku makin cemburu," kata Jannah. "Mas cuma ngirim dia ke kampung halamannya kok," kata Arif. "Umi nggak percaya," kata Jannah. "Ya sudah kalau nggak percaya, tanya saja langsung ke Azizah," ucap Arif. Jannah mendengus kesal. "Udahlah, dasar laki-laki. Pokoknya Mas pulang bawa martabak. Awas kalau nggak bakal Umi kasih jatah." Ponsel pun ditutup. Arif pun sedikit kesal. Dia pun melangkah pergi meninggalkan basecamp Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tempat Azizah selama ini ditampung dan dipulihkan. Arif cukup mendongkol sebenarnya dengan sikap Jannah. Dipikirnya selama ini dia tidak tahu kalau Jannah telah berselingkuh dengan Ustadz Talib, tetapi Arif masih menahan diri. Dia masih mengumpulkan bukti waktu itu sampai dirasa buktinya cukup. Bersambung.